Pemirsa, lalu apa saja persiapan Jasa Marga dalam menghadapi puncak arus mudik Lebaran tahun 2026? Kita bahas bersama dengan Ria Marlinda Palo, Corporate Sekretari dan Legal PT Jasa Marga Trans Jawa Tol. Selamat malam, Mbak Ria. Mbak Dinda. Terima kasih Mbak Ria telah bergabung bersama kami. Mbak, sejauh ini bagaimana Jasa Marga melihat perjalanan pemudik melalui ruas tol yang dikelola oleh Jasa Marga? Ya, jadi bisa disampaikan bahwa kita sudah memulai pantauan, fokus ke pantauan volume arus lalu lintas dimulai dari H-10 dan sampai dengan sekarang yaitu H-5. Kami berhitung sampai dengan 16 Maret dulu ya Mbak, itu selama H-10 sampai H-5 itu sebanyak 290.000 kendaraan yang sudah melakukan transaksi di gerbang tol Cikampek Utama yang berangkat dari arah barat menuju timur Trans Jawa. Ini peningkatan cukup signifikan karena nilainya sampai dengan 68% di atas normal. Dan yang sudah dilakukan memang pada saat ini adalah kami terus berkolaborasi, bekerja sama dengan seluruh stakeholder, dan hasilnya kami per tadi sore juga jam 3 sore kami sudah mendukung diskresi kepolisian untuk melakukan one way tahap 1 dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 263. Cukup banyak persiapan kami sudah lakukan, termasuk tadi disampaikan oleh pada saat kunjungan Wamen PU bahwa tim reservasi kami, tim tanggap darurat kami atas lubang di jalan juga sudah ready 24 jam. Di ruas Jakarta Cikampek pun kami sudah menyiapkan sebanyak 35 tim. Dan hal ini juga didukung dengan seluruh tim personil on call. Sebanyak 574 orang sudah kami standby-kan sepanjang Trans Jawa. Jadi kami meyakini bahwa kesiapan kami cukup untuk mengantisipasi seluruh pengguna jalan yang melewati gerbang tol Cikampek Utama, Trans Jawa selama arus mudik dan balik Lebaran. Mbak Ria, pemberlakuan skema one way yang sudah diterapkan, apakah langkah ini cukup strategis dan efektif untuk mengurai kepadatan? Ya, bisa disampaikan memang sejak shift 1 tadi pagi itu sudah terlihat cukup tinggi untuk lonjakan volume lalinya karena mencapai dengan angka 25.000 per satu shift ya, itu cukup angka yang cukup besar sampai dengan 200% dari normal. Dan pelaksanaan one way tahap 1 dari kilometer 70 263 ini merupakan diskresi kepolisian setelah melihat parameter-parameter yang mereka sudah lakukan perhitungan, termasuk di dalamnya hasil counting gitu ya dari teknologi yang dimiliki oleh Jasa Marga Group. Dan dipastikan juga memang saat ini pun setelah dilakukan one way tahap 1 sudah juga berlaku kontraflow. Tadi awalnya kami berlakukan dari kilometer 55 sampai dengan kilometer 70 itu di jam 8 ya, jam 8 malam lewat 43 menit. Dan baru saja kami membuka juga pintu kontraflow dari kilometer 47 sampai dengan kilometer 70. Jadi berbagai rekayasa lalu lintas ini dirasa sangat membantu atau mengantisipasi peningkatan volume lalu lintas sudah mulai terlihat. Karena memang kami memproyeksikan di awal bahwa puncak arus mudik akan terjadi di 18 Maret, yaitu di besok. Gitu Mbak Dinda. Mbak Ria, apa perbedaan signifikan kondisi arus mudik tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Mbak Ria? Sebenarnya untuk karakteristik pengguna jalan di jalan tol terutama di Trans Jawa ya, arus mudik atau balik ini merupakan antusias yang sangat tinggi gitu ya untuk merasakan konektivitas yang sudah dilakukan oleh pihak Jasa Marga Group dalam hal membangun jalan tol infrastruktur yang ada. Dan kami pun sebenarnya untuk perbedaan dengan tahun lalu, kami melakukan berbagai banyak tambahan gitu ya dari sisi evaluasi, seperti kami menambah nantinya di daerah di Batang Semarang juga ada tambahan OAB, dan juga nantinya di gerbang tol Cikampek Utama kami mencoba mengevaluasi juga mengenai penerapan atau pembukaan Cikatama 8 nantinya pada saat arus balik. Dan untuk arus mudik ini terlihat jelas bahwa kami sudah mulai melakukan rekayasa lalu lintas gitu ya. Itu dimulai dari kemarin kami sudah persiapkan untuk peralatan kontraflow sehingga kebutuhan atau waktu yang dibutuhkan dalam pemasangan atau dimulainya kontraflow itu tidak terlalu lama. Dan ini merupakan hasil evaluasi kami dari tahun sebelumnya. Dan dipastikan bahwa sama seperti tahun sebelumnya, kami juga sudah menyiapkan gerbang tol Cikampek Utama, barier yang pertama dan juga terakhir nantinya pada saat arus balik, itu sudah siap optimal 100% dalam menyambut pengguna jalan. Sejauh ini Mbak Ria, apakah ada kendala yang dihadapi dan bagaimana koordinasi yang dilakukan dengan Korlantas atau pihak terkait? Ya, jadi pada saat ini memang kami terus berkolaborasi dengan stakeholder, terutama dengan pihak kepolisian dalam memberikan rekomendasi atau arahan terkait dengan rekayasa lalu lintas. Kedua juga kami berkoordinasi dengan pihak mitra gitu ya, yang terutama yang di daerah jalan tol yang paling dekat dengan kami adalah mitra pengelola rest area.
karena memang perlakuan untuk titik istirahat atau titik rehat dari pengguna jalan ini perlu kita optimalkan bersama, mengingat untuk menurunkan tingkat antisipasi atau tingkat kecelakaan nantinya di jalan tol. Dan kami berharap bahwa dengan memberikan tambahan juga gitu ya informasi melalui teknologi baru, aplikasi yang dikeluarkan oleh Jasa Marga Group yaitu Travoy, ini membuat kerjasama kami dengan pengguna jalan dapat berjalan dengan baik, karena sejujurnya dalam hal mensukseskan mudik dan balik lebaran ini kami membutuhkan kerjasama yang baik dari pengguna jalan untuk terus update informasi yang dibutuhkan. Terkait kecelakaan lalu lintas di ruas tol, apakah ada concern khusus Jasa Marga untuk tahun ini, Mbak Ria? Ya, sebenarnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa ini menjadi fokus kami dan juga bersama dengan kepolisian untuk memastikan rambu di jalan gitu ya, pelaksanaan rekayasa lalu lintas, informasi jauh sebelumnya itu juga perlu kita lakukan kepada seluruh pengguna jalan. Jadi memang kami harap, betul Mbak Dinda, kami harap dari melalui media gitu ya, melalui aplikasi juga yang sudah dikeluarkan oleh Jasa Marga Group yaitu Travoy, ini juga dapat digunakan optimal oleh seluruh pengguna jalan, sehingga informasi-informasi ini membantu ketika pengguna jalan akan berangkat dari tempat masing-masing, memperkirakan tempat istirahatnya, karena memang antisipasi dari pengemudi itu juga menjadi hal yang penting dalam perjalanan ini. Travoy ini kan aplikasi baru yang menjadi salah satu inovasi Jasa Marga. Itu penggunaannya seperti apa, Mbak? Dan itu apakah bisa menjadi salah satu pengaduan juga untuk para pemudik jika menemui kendala di sekitar jalan? Iya betul, jadi memang fitur di dalam Travoy ini cukup banyak, Mbak Dinda. Jadi mulai dari bagaimana cara pengguna jalan melewati jalur yang ingin ditempuh ya. Jadi nanti ketika ada fitur namanya Rute Finder gitu, pengguna jalan dapat memanfaatkan, memberikan titik mulai dan titik akhir atau titik finishnya di mana. Nanti akan diberikan informasi mengenai gerbang tol mana saja, tarif mana saja gitu ya, dan tarifnya berapa yang dikenakan. Dan juga yang kedua, untuk ketika pengguna jalan membutuhkan bantuan, di dalam Travoy juga sudah ada fitur untuk permohonan bantuan seperti derek dan yang lainnya. Dan yang pasti kami juga ada one call center 24 jam di 133 sudah kami luncurkan juga, dan hal ini pasti akan membantu pengguna jalan ketika membutuhkan bantuan di jalan tol. Sejauh ini, Mbak Ria, apa antisipasi yang sudah dilakukan Jasa Marga dan stakeholder terkait untuk menghadapi puncak arus mudik dan arus balik Lebaran 2026? Ya, jadi salah satunya memang dengan pelaksanaan rekayasa lalu lintas. Saat ini kami sudah bersiap ketika nantinya memang dari one way tahap 1 menjadi one way nasional. One way nasionalnya kami sebut ketika dilaksanakan dari KM 70 dan berhentinya di KM 414 di gerbang tol Kalikangkung. Dan kami sudah persiapkan itu semua di sisi petugas operasional. Dan yang kedua juga kami terus melakukan informasi update gitu ya melalui teman-teman media dan juga melalui media sosial kami, sehingga seluruh pengguna jalan dapat terinfo untuk mengenai rekayasa lalu lintas. Dan yang terakhir, kami sudah menyiapkan petugas yang ada di lapangan ketika memang rekayasa lalu lintas ini dari kontraflow, one way atau mungkin one way lokal itu sudah standby dengan rambu masing-masing, sehingga memudahkan pengguna jalan untuk dapat melihat. Mbak Ria, apa saja hal yang penting harus disiapkan pemudik sebelum memasuki jalan tol? Mengingat kemarin juga ada yang padat karena ternyata lupa mengisi e-tol nih, Mbak. Ya, betul sekali. Jadi memang persiapan ini perlu dilakukan. Persiapan yang pertama, Mbak Dinda, itu persiapan diri. Jadi fisik, kesehatan gitu ya, itu juga perlu diperhatikan oleh para pengguna jalan. Termasuk tidak hanya pengemudi, tapi pendamping dan keluarga yang ikut di dalam kendaraan. Yang kedua adalah persiapan dari sisi kendaraannya. Biasanya kalau dalam hal mudik balik lebaran ini, kendaraan yang jarang digunakan jarak jauh baru digunakan sekarang. Jadi kami berharap sudah ada persiapan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah persiapan untuk saldo uang elektronik. Begitu banyak pengguna jalan yang memang belum terinfo atau terkadang terlupa gitu ya, padahal di rest area kami itu sudah tersedia untuk top up. Sehingga kami menghimbau pengguna jalan untuk dapat menggunakan tenan-tenan di dalam rest area untuk melakukan top up atau bahkan jauh sebelum melakukan perjalanan, sehingga tidak ada hambatan nantinya pada saat transaksi. Terakhir, Mbak Ria, apa yang menjadi himbauan pihak Jasa Marga terhadap seluruh pemudik di jalur darat? Ya, kami dari Jasa Marga Group melalui Jasa Marga Trans Jawa Tol meyakini bahwa kesuksesan dalam hal melakukan atau melayani sepenuh hati untuk seluruh pengguna jalan di mudik dan balik lebaran ini adalah kerjasama. Kerjasama kami dengan stakeholder, kerjasama kami dengan pengguna jalan, sehingga kami harap kepada seluruh pengguna jalan persiapan perlu dilakukan jauh sebelumnya. Dan yang kedua, kami harap ketika nantinya mengikuti
one way ataupun kontraflow gitu yang sedang berjalan agar dapat mematuhi rambu yang ada, mematuhi petugas, dan pastinya kami siap 133 dan juga fitur traffic untuk dapat digunakan dan dihubungi oleh pengguna jalan ketika butuh bantuan di jalan tol. Baik, terima kasih Mbak Ria Marlinda, Corporate Sekretari dan Legal PT Jasa Marga Trans Jawa Tol sudah bergabung bersama kami. Semoga penyelenggaraan arus mudik maupun arus balik tahun ini bisa berjalan baik dan juga lancar. Selamat malam Mbak Ria. Selamat malam Mbak Dinda, terima kasih. Terima kasih.